Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizna Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700002, dosen pengampu Ibu Wina Kusumaningtyas di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan pengertian konsep dari ekonomi manajerial dalam rangka tugas UTS. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini ada konsep utama dari ekonomi manajerial. Yang pertama, pastinya di dalam ekonomi manajerial ini ada analisis dan estimasi permintaan. Di dalam analisis dan estimasi permintaan, menggambarkan bagaimana harga barang lainnya, pendapatan, dan preferensi konsumen mempengaruhi permintaan suatu produk. Yang kedua, analisis biaya dan produksi. Di sini, kita akan mengkaji hubungan antara biaya produksi, faktor-faktor produksi, dan tingkat produksi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, struktur pasar dan penentuan harga. Kita juga akan menganalisis interaksi penawaran dan permintaan, serta menentukan harga dan strategi pemasaran yang tepat dalam berbagai pasar. Selanjutnya di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, kita bisa mengartikan ekonomi manajerial sebagai bidang studi yang memadukan teori ekonomi dengan praktik manajemen bisnis. Konsep dan teori ekonomi diterapkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Jadi dalam hal ini, manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi, harga pasar, dan permintaan konsumen saat membuat keputusan bisnis. Jadi di dalam teori ekonomi manajerial, saya membreakdown ada dua hal di sini. Ada konsep dasar dan pengambilan keputusan bisnis. Jadi ekonomi manajerial ini sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan bisnis. Di konsep dasarnya, terdapat beberapa teori yang perlu dipahami, seperti teori biaya, teori permintaan, estimasi biaya, peramalan, dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep ini itu penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, di dalam pengambilan keputusan bisnis, dalam ekonomi manajerial, pengambilan keputusan bisnis itu adalah hal yang menjadi fokus utama. Konsep-konsep seperti analisis biaya dan pendapatan, pengambilan keputusan jangka panjang, pengambilan keputusan taktis dan operasional, semuanya berperan penting dalam membantu manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, di sini ada konsep penggunaan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Yang kita ketahui ya pastinya di setiap perusahaan itu, apalagi di manajemen, pasti ada banyak masalah keputusan. Contohnya saja seperti penentuan harga. Jadi di sini perusahaan kan harus memikirkan harga produk yang akan dirilis, ya kan? Keputusan harga ini tentunya harus mempertimbangkan beberapa hal. Dan di sini kita bisa menggunakan penggunaan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Di sini saya menggunakan panah seperti progres. Jadi di bawah ada masalah keputusan manajemen. Terus kita ke atas, di sini kita menemukan ilmu keputusan dan teori ekonomi. Lalu selanjutnya kita aplikasikan teori ekonomi dan ilmu keputusan kepada masalah yang tadi. Lalu dari penggabungan dua ilmu ini, akhirnya kita akan menghasilkan solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis adalah proses pemilihan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, di keputusan bisnis ini, kita melibatkan analisis resiko dan keuntungan, serta mempertimbangkan aspek keuangan
operasional, dan strategis dari perusahaan. Pengambilan keputusan bisnis melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pemilihan alternatif, dan implementasi keputusan. Pengambilan keputusan bisnis dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Keputusan jangka pendek itu lebih berfokus pada operasional sehari-hari, sedangkan keputusan jangka panjang berfokus pada strategi jangka panjang perusahaan. Tadi kita juga sempat mention pengambilan keputusan taktis. Jadi di sini pengambilan keputusan taktis adalah proses pengambilan keputusan yang terkait dengan implementasi strategi jangka pendek dan tindakan operasional. Keputusan taktis itu melibatkan pemilihan alternatif yang tersedia dan mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi. Contoh dari pengambilan keputusan taktis tersebut yaitu ketika perusahaan menentukan harga produk, memilih lokasi pabrik, menentukan jumlah produksi, dan menentukan strategi pemasaran. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan jangka panjang. Pengambilan keputusan jangka panjang adalah proses memilih alternatif strategis untuk mencapai tujuan yang jangka panjang perusahaan. Keputusan ini melibatkan analisis lingkungan eksternal dan juga internal perusahaan, serta mempertimbangkan sumber-sumber daya yang tersedia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan jangka panjang itu yang pertama, persaingan dalam industri. Yang kedua, perubahan teknologi dan tren pasar. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Lalu, langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan jangka panjang itu meliputi penganalisisan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif strategis yang memenuhi tujuan perusahaan. Dan yang keempat, mengevaluasi dan memilih alternatif strategis yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, akhirnya kita melaksanakan strategi yang dipilih untuk mengambil keputusan jangka panjang. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ekonomi manajerial ini memiliki keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan ini juga menggunakan bentuk matematika seperti teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta atau Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut atau P atau price, pendapatan konsumen atau Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas barang komplementer atau barang substitusi secara berturut-turut, atau di sini harga komplementer dan harga substitution. Itu disingkatnya PC dan PS. Nah, bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, jadi dari sini bisa mempostulatkan model formal dari model matematika sebagai Q sama dengan fungsi dari P, lalu Y, PC, dan PS. Dan dari semua penjelasan yang tadi sudah saya terangkan, kita bisa mengambil simpulan bahwa definisi ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi itu dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Akhirnya, kita juga akan membahas keterkaitan ekonomi manajerial dengan berbagai area fungsional di dalam ilmu administrasi bisnis.
Yang pertama, dalam ilmu manajemen. Pastinya ekonomi manajerial ini sangat berhubungan erat dengan manajemen karena manajemen bisa memberikan kerangka kerja dan alat analisis untuk membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang cerdas. Manajer bisa menggunakan prinsip-prinsip ekonomi manajerial untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengatur strategi bisnis yang efisien. Selanjutnya, di dalam ilmu pemasaran. Di sini, pemahaman tentang ekonomi manajerial dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga yang tepat, mengukur permintaan pasar, dan mengidentifikasi peluang bisnis. Lalu, analisis biaya dan manfaat atau cost-benefit analysis yang merupakan bagian dari ekonomi manajerial dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye, pemasaran, dan promosi. Lalu yang ketiga, ilmu keuangan. Dalam ekonomi manajerial dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi, alokasi modal, dan penilaian risiko keuangan. Yang dimana ini bisa kita lihat pada analisis laporan keuangan. Di situ ekonomi manajerial ini diimplementasikan di penganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, ada sumber daya manusia. Di dalam manajemen SDM, konsep ekonomi ini dapat kita gunakan untuk memahami bagaimana kompensasi dan insentif itu berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Kita juga bisa tahu dan memanfaatkan juga untuk mengevaluasi efisiensi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, ada keterkaitan ekonomi manajerial dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Ini melanjutkan yang tadi. Ada ilmu operasi dan produksi. Di dalam operasi dan produksi, ekonomi manajerial ini bisa membantu mengoptimalkan proses operasi dan produksi dengan menganalisis biaya produksi, penggunaan sumber daya, dan efisiensi operasional. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, ada ilmu hukum bisnis. Pemahaman tentang konsep ekonomi manajerial di dalam konteks hukum bisnis ini bisa digunakan untuk mengevaluasi implikasi ekonomi dari keputusan hukum, seperti kontrak, litigasi, dan aspek-aspek regulasi bisnis. Selanjutnya, ada pengembangan produk dan inovasi. Ekonomi manajerial dapat digunakan untuk mengukur potensi keuntungan dari pengembangan produk baru atau inovasi dalam proses bisnis. Selanjutnya, yang terakhir, ada pengembangan bisnis dan strategi. Nah, dalam pengembangan bisnis, analisis ekonomi manajerial dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi berbagai pilihan strategi untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengukur potensi risiko dan keuntungan. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai analisis biaya dan pendapatan yang sebelumnya sering disebutkan. Jadi, analisis biaya dan pendapatan adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari suatu keputusan bisnis. Analisis biaya itu melibatkan identifikasi dan penilaian semua biaya yang terkait dengan suatu keputusan bisnis, termasuk biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Analisis pendapatan melibatkan penilaian semua pendapatan yang dihasilkan dari suatu keputusan, termasuk pendapatan dari penjualan produk dan pendapatan dari investasi. Selanjutnya, strategi dalam ekonomi manajerial. Strategi yang digunakan perusahaan harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama, segmentasi pasar, positioning, pricing, promosi, differentiation, dan inovasi. Segmentasi, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen dalam hal kebutuhan dan karakteristik
dan berusaha untuk menyesuaikan produk atau layanan untuk setiap kelompok. Positioning, kita menentukan citra produk atau layanan dalam benak konsumen agar dapat bersaing ya dengan produk atau layanan yang sejenis. Yang ketiga di pricing, kita bisa menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan sehingga kita bisa memaksimalkan keuntungan, menghindari persaingan harga, dan menarik konsumen. Dan promosi, kita juga harus memilih saluran promosi yang tepat dan menentukan pesan yang ingin disampaikan agar dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Terus ada differentiation, kita bisa menciptakan nilai tambah dalam produk atau layanan sehingga bisa membedakan produk tersebut dengan produk milik pesaing. Dan terakhir ada inovasi. Kita juga harus menciptakan produk dan selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan produk yang sudah ada agar bisa sesuai sama kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Dan dari semua yang kita tadi sudah jelaskan di awal, di sini ada aplikasi ekonomi manajerial. Yang pertama, optimasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dari slide 1 sampai beberapa itu kita sudah sebutkan. Yang kedua, bisa perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, analisis resiko dan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pastinya semuanya ada tantangannya. Nah, tantangan di dalam ekonomi manajerial yang pertama, ketersediaan dan akurasi data. Ketersediaan data yang terbatas dan tidak akurat dapat mempengaruhi ketepatan analisis dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, lingkungan ekonomi dan dinamika pasar yang kompleks. Perubahan dalam kondisi ekonomi dan pasar yang kompleks itu bisa mempengaruhi analisis dan strategi bisnis. Yang ketiga, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip etika dalam pengambilan keputusan bisnis berdampak jangka panjang. Terakhir, dari kesimpulan semuanya, di dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Teori ekonomi manajerial itu memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pengambilan keputusan bisnis harus didasarkan pada analisis biaya dan pendapatan yang cermat. Selain itu, pengambilan keputusan jangka panjang, taktis, dan operasional juga harus dipertimbangkan dengan baik. Manajemen strategis juga merupakan bagian penting dari teori ekonomi manajerial. Dalam manajemen strategis, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam kesimpulannya, teori ekonomi manajerial ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan faktor biaya, pendapatan, dan manajemen strategis, perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.